Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan di taman? Atau mungkin lagi mendaki gunung, terus lihat bunga atau tanaman yang warnanya cerah banget? Bentuknya unik, dan bikin kita pengen banget menyentuh atau menciumnya. Mulai sekarang harus lebih hati-hati ya. Karena di dunia ini, ada beberapa tanaman yang kelihatannya cantik dan tidak berbahaya. Tapi ternyata mereka menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang bisa membuat kita sakit atau bahkan lebih parah dari itu. Di video kali ini, kita akan kenalan dengan beberapa tanaman cantik tapi mematikan. Supaya kita bisa lebih tahu dan selalu waspada. Siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Yang pertama, kita punya si cantik oleander. Bunga ini punya warna pink, putih, atau kuning yang benar-benar memanjakan mata. Sering banget kita lihat ditanam sebagai penghias taman atau pagar rumah. Tapi, jangan tertipu oleh penampilannya ya. Semua bagian dari tanaman oleander ini, mulai dari daun, bunga, batang, sampai akarnya, mengandung racun yang sangat jahat untuk jantung kita. Racun ini disebut oleandrin daneriina, yang kalau sampai termakan, bisa langsung mengganggu irama jantung kita. Bayangkan, menelan satu lembar daunnya saja sudah bisa menyebabkan masalah serius, terutama pada anak-anak. Bahkan, kalau ada yang iseng membakar kayu dari tanaman oleander, asapnya pun sangat beracun jika terhirup. Jadi, aturannya jelas ya. Lihat boleh, foto boleh, tapi jangan pernah menyentuh apalagi memakannya. Selanjutnya, kita bergeser ke bunga trompet atau yang punya nama seram napas iblis. Wah, dari namanya saja sudah bikin merinding ya. Tanaman ini punya bunga besar berbentuk trompet yang menggantung ke bawah. Dan wanginya itu harum sekali. Terutama di malam hari, wangi ini seringkali menarik perhatian. Tapi, di balik keharuman dan keindahannya, bunga ini mengandung zat yang sangat kuat yang bisa menyebabkan halusinasi yang aneh dan menakutkan. Badan jadi lemas, detak jantung tidak karuan. Dan bahkan bisa sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian. Di beberapa tempat, tanaman ini disalahgunakan, tapi kita harus tahu bahayanya. Jadi, walaupun kelihatannya indah dan wangi, jangan pernah mencoba mendekat, apalagi iseng memetik bunganya ya. Lanjut, ada bunga ungu yang super cantik, namanya aconite. Atau sering juga dipanggil mangsut karena bentuk bunganya yang mirip tudung para biarawan zaman dulu. Kelihatannya anggun dan elegan banget kan? Tapi, teman-teman, jangan sampai terkecoh. Aconite ini dijuluki sebagai ratu racun karena mengandung salah satu racun saraf paling cepat di dunia, yaitu aconitine. Yang lebih mengerikan lagi, racun ini tidak perlu dimakan untuk bekerja. Hanya dengan menyentuh daun atau batangnya tanpa sarung tangan, racunnya bisa meresap melalui kulit kita. Gejalanya bisa muncul dengan cepat, mulai dari rasa kebas di area yang tersentuh, lalu menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan muntah, kelumpuhan, dan akhirnya kerusakan organ dalam yang bisa terjadi hanya dalam hitungan jam. Jadi, kalau suatu saat kalian melihat bunga ungu cantik berbentuk tudung ini, cukup kagumi dari jauh saja ya. Berikutnya, ada tanaman yang bijinya sering kita lihat. Namanya biji jarak atau castor bean. Tanaman ini sebenarnya cukup umum. Daunnya lebar, kadang berwarna kemerahan, dan kelihatannya cukup eksotis. Tapi, bahaya terbesarnya ada di dalam bijinya. Biji jarak mengandung salah satu racun alami paling mematikan yang pernah dikenal manusia. Namanya risin. Seberapa mematikan? Risin ini ratusan kali lebih beracun daripada cyanida. Cara kerjanya adalah dengan menghentikan produksi protein di dalam sel-sel tubuh kita. Tanpa protein sel akan mati, dan akhirnya organ tubuh kita akan gagal berfungsi. Menelan beberapa butir biji jarak yang sudah dikunyah saja bisa berakibat fatal bagi orang dewasa. Jadi, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah main-main atau mencoba memakan biji jarak ini. Dan yang terakhir, ini dia mungkin paling bikin ngeri di antara semuanya, jampi. Tanaman yang berasal dari hutan hujan di Australia dan Indonesia bagian timur ini punya daun berbentuk hati yang kelihatannya biasa saja, hijau segar. Tapi, jangan sampai tertipu. Seluruh permukaan tanaman ini, dari daun hingga batangnya, ditutupi oleh bulu-bulu halus yang sangat kecil, seperti jarum silika. Kalau kita tidak sengaja menyentuhnya, bulu-bulu ini akan menusuk kulit dan melepaskan racun yang luar biasa sakit. Orang yang pernah mengalaminya mendeskripsikan rasanya seperti disiram air asam panas dan disetrum listrik secara bersamaan. Dan sakitnya bukan cuma sebentar.
Rasa sakit yang menyiksa ini bisa bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, setiap kali area yang tersengat terkena air atau perubahan suhu. Benar-benar mimpi buruk. Jadi, kalau lagi berpetualang di hutan, perhatikan langkah dan jangan sembarangan menyentuh tanaman ya. Nah, setelah kenalan dengan mereka, penting banget nih untuk tahu beberapa tips aman saat kita berinteraksi dengan alam. Pertama, jika melihat tanaman yang tidak kita kenal, jangan langsung diasumsikan aman. Kalau penasaran, coba foto dan cari tahu namanya menggunakan aplikasi identifikasi tanaman. Kedua, kalau memang harus berkebun atau memotong tanaman yang tidak kita kenal, selalu gunakan pelindung seperti sarung tangan tebal dan baju lengan panjang. Dan yang paling penting, jika punya anak kecil atau hewan peliharaan di rumah, pastikan semua tanaman hias kita aman dan jauhkan tanaman berbahaya dari jangkauan mereka. Ingat ya, teman-teman, kecantikan tanaman-tanaman ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri mereka di alam liar. Aturan mainnya sangat sederhana, kalau kelihatannya sangat cantik tapi kita tidak tahu apa itu. Lebih baik jangan disentuh, dicium, apalagi dimakan. Lebih baik kita berhati-hati daripada menyesal kemudian. Nah, sekarang aku penasaran, apakah kalian pernah punya pengalaman atau mungkin tahu tanaman lain yang kelihatannya cantik tapi ternyata berbahaya? Coba deh ceritakan pengalaman atau pengetahuan kalian di kolom komentar di bawah ini. Aku senang banget membaca cerita dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan membuat kita semua jadi lebih waspada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.